Guys, dulu kita itu tergabung dalam SKS 101. Kami itu sama Ahmad Rizal, sama satu siapa namanya? Anca. Adriansa, beliau sekarang sudah apalagi namanya baru-baru menyelesaikan pasca sarjananya S2 jurusan filsafat di Winalodi. Apa kabar saudaraku? Bagaimana kabar Anda? Sukses selalu. Kami menantimu dan kami selalu merindu kepadamu. Namun, sebelum kita lanjut, jika sobat-sobat menyukai konten-konten Lawyers Millennial, maka ada baiknya jika kalian subscribe, like, share, and comment, dan dapatkan konten-konten menarik dan seru lainnya dari kami. Oke, lanjut. Halo Sobat Lawyers Millennial, apa kabar kalian? Nah, kali ini guys, kita berada di daerah Mamuju, masih di daerah Mamuju, tepatnya di Hotel Grand Maleo. Nah, ternyata kita di Hotel Grand Maleo ini kedatangan tamu guys. Nah, siapakah dia? Beliau adalah Ahmad Rizal, atau bisa dibilang juga alumni Pondok Pesantren Rahmatul Asri yang saat ini sudah menjadi PNS sebagai guru agama. Nah, karena berhubung beliau ini dulu teman di pondok pesantren, ya kita kan otomatis sudah saling mengenal. Nah, beliau ini orang hebat loh. Sombong amat. Nah, tanpa berlama-lama guys, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Bang Ahmad Rizal. Assalamualaikum sahabat Lawyers Millennial. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nah, mungkin nama saya adalah Ahmad Rizal. Ya, Tunggu mungkin. Lagi grogi guys, grogi kayak ini ya. Ulang, kanda ulang ya. Ulang. Tumben sekali grogi di. Ulang, kanda ulang. Ada apa ini guys? Guys, dulu kita itu tergabung dalam SKS 101, salah satu grup teater. Ayo ulangi saja dulu kanda. Guys, dulu kami itu sama Ahmad Rizal, sama satu siapa namanya? Anca. Adriansa, beliau sekarang sudah apalagi namanya baru-baru menyelesaikan pasca sarjananya S2 jurusan filsafat di Winalodi. Apa kabar saudaraku? Bagaimana kabar Anda? Sukses selalu. Kami menantimu dan kami selalu merindu kepadamu. Dulu guys, kita itu 3 orang sering tampil di teater. Bahkan ya, kalau Bang Ahmad Rizal ini paling gokil cuy, paling berani, tapi kok tiba-tiba di channel Lawyers Millennial ini kayak patah-patah begitu. Ada apa ini? Begini, di mana-mana kita harus apalagi namanya harus ada perubahan lah. Iya. Hai. Oke. Iya. Itu kan dulu masa lalu. Tapi kalaupun memang saya harus dituntut atau dipaksa untuk menjadi seperti yang dulu, teater yang dulu, ya kenapa tidak kan? Itu kan ciri khas yang dulu. Ya, kita ngobrol soal SKS ini guys. Ini kan ada pantun seperti Ya, ada pantun. Iya. lain batu lain karang. Lain Cakep. dulu lain sekarang. Aduh, lain batu, Lain batu lain karang. bukan ke batu itu karang. Hah? Batu karang. Oh gitu. Iya. Ini kayaknya kalau soal masalah batin berhubungan dengan ukuran berat badan ini. Kalau saya biasanya bicara masalah sapu lidi, rapi. Saya teringat dengan batu karena kemarin kan sempat pergi ke Pulau Karapuang untuk diving di situ. Pamer. Iya. Bilang orang kan walaupun kita jelek yang penting sombong. Nah, sobat SKS, jadi kita ini lagi reunian guys. Tadi sebenarnya kita mau bahas masalah keagamaan, tapi karena berhubung lagi singgung-singgung soal SKS, singgung-singgung soal masa-masa lalu, jadi kita reunian sedikit lah terkait dengan anggota-anggota SKS. Sayangnya si Anca, siapa nih? Anca nih? Adriansa itu tidak sempat hadir guys. Dia itu angka satu jadi kan? Dia angkatan kelima, kebetulan di komplotan kami dia termasuk angkatan 1. Wah, angka 1, karena dia kebetulan bodinya juga kayak saya guys. Jadi ini nih angka nolnya gitu ya. Sebenarnya kan sesuai dengan body kan. Yeah. Ya tapi bagi para pemirsa jangan pernah menghina dengan menggunakan dengan apalagi namanya dengan mengatasnamakan body. Jangan main bot. Tidak ada apa-apa, kan begini ceritanya. Jadi ente itu dipotong-potong dagingnya, terus saya jadikan patusuknya. Jadi itu sate. Mantap, itu saling melengkapi. Kita dilengkapi guys. Nah, oke sobat Lawyers Millennial, jadi kita mau tahu dulu nih karena beliau ini apa namanya? Kalau saya kan sudah dikenal lah, namanya Lawyers Millennial. Sombong amat. Nah, kalau ini brotherku ini kan, ya beliau adalah PNS gitu ya, bukan negeri sipil yang baru terangkat. Kebetulan dia guru agama guys. Sekarang ditempatkan di mana bang? Saya ditempatkan di Kabupaten Mamasa, tempat wilayah tugas saya itu berbatasan dengan 3 kabupaten. Nah, pertama Kabupaten Mamasa, kemudian Mamuju
Mamuju. Kemudian yang ketiga adalah Polewali. Tepat Oke. di sana ada 3 perbatasan. Kebetulan daerah terpencil. Jadi walaupun sebenarnya walaupun daerah terpencil sebenarnya itu tidak menghalangi saya sebagai seorang aparat harus melaksanakan tugas sesuai dengan amanah negara yang diamanahkan kepada kita. Mantap, itu baru. You berubah, men. You berubah. Yeah. Kau tak seperti dulu lagi. Saya kan kita kan diajarkan di pesantren bahwa jadilah manusia yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Kan Rasulullah pernah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas", sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat bagi sesama manusia. Ya kan? Kau bukan seperti dulu lagi. Saat ini kan saya hadir sebagai seorang religious man. Kita kan tamatan pesantren. Nah, ini kan ada lambang ini kan. Lambang korpri, guys. PNS, guys. Dia sudah jadi PNS. Jadi, ya kalau lawyer kan ya juga, tidak ada klien, tidak ada duit. Nah, kalau kau PNS setiap bulan dapat. Kalau kita kerja dengan mengharapkan uang, itu sebenarnya boleh-boleh saja sih. Artinya kayaknya paradigma kita, mindset kita kurang tepat. Tapi kita itu kerja tulus dengan sepenuh hati, insya Allah kita niat di jalan Allah, kita berniat karena fisabilillah, duitnya akan ikut. Oke. Kalau kita kejar akhirat kan dunianya ikut. Iya, Kalau iya. kita kejar dunia belum tentu akhiratnya ikut. Gitu. Hidup kan bukan soal banyaknya yang kita dapatkan, tapi soal berkah. Oke. Yang satu yang tidak berubah dari Bang Bisut ini yaitu gaya pidatonya itu, guys. Iya. Gaya pidatonya itu, guys. Tidak berubah, guys. Sambil goyang-goyangkan badan, guys. Ya itu kan mungkin karena kurang olahraga kali ya, kurang gerak, jadi pada saat menyampaikan dakwah ya ciri khasnya seperti ini, goyang-goyang. Ada 14 pizza yang bertumpuk, guys. Yang goyang-goyang juga, guys. Ada roti, guys. Mungkin karena makanan yang saya makan itu berberkah, jadinya akhirnya body saya seperti ini. Berarti seolah-olah Anda mengatakan kalau makanan yang saya makan itu tidak berberkah, jadi tidak ada Bukan. gini. Bukan maksudnya tidak berberkah. Mungkin makanan yang saya makan itu larinya ke badan. Nah, kalau saya? Larinya ke otak, makanya Anda cerdas. Lawyer kan harus cerdas toh. Kalau saya kan dituntut untuk berwibawa, makanya harus kelihatan berwibawa seperti ini, ya kan? Lawyer harus orang cerdas dan patut untuk diikuti itu. Oke. Aduh, luar biasa juga nih Bang Rizal ini. Jadi buat kalian sobat-sobat Lawyers Millennial atau para penggemar fans atau para fans SKS di masa lalu, dulu itu kita diskusi tahun berapa itu? Kalau nggak salah tahun 2009-2010 ya, karena saya tahun 2009-2010 karena saya masuk di pesantren tahun 2008. Saya gabung di SKS pada saat kelas 2 SMP, dan Anda kalau nggak salah pada saat itu Bukannya saya maki dulu semua itu deh. Ente kelas 1, saya kelas ya, berarti tahun Anca kelas 2012 ya kalau nggak salah. Karena saya SMP-nya Kenapa 2012? Nah, saya tamat di pesantren itu 2006. Oh, berarti kalau nggak salah 2004, 2005, 2006. Ya, kita juga Wah. sudah lupa karena maklumlah kita sudah tua ini. Jadi SKS dulu guys itu berjaya di tahun 2004, 2005, 2006 di Pondok Pesantren Rahmatul Asri. Jadi kalian yang sempat dapat atau sempat menyaksikan show kami, show kami di masa itu, nah ya bolehlah komen-komen. Saya pada saat itu cuma sebagai figuran loh. Figuran kenapa? Nah dia tokoh utama paling berat. Dia pembalap paling berat cuy. SKS ini kalau ibarat naik perahu. Karena saya pada saat itu masih sangat junior, jadi saya belajar pada saat itu sama kanda yang satu itu, karena saya paling junior dan paling muda pada saat itu. Terbang maju. Tapi kalau dilihat dari segi bedak badan, body, saya yang paling senior. Paling senior bodinya cuy. Tidak mungkin dia mengalahkan saya dari segi penampilan body cuy. Kemudian yang kedua dari kerapian coy. Saya sekarang sudah selalu pakai baju kemeja. Sudah pakai baju kemeja guys. Sombong amat. Lawyers kan ya baju-baju kaos. Saya ciri khasnya sekarang batik. Oh, batik. Jadi ciri khasnya saya sekarang batik karena batik itu kan ciri khas Indonesia. Jadi saya harus cinta dengan Indonesia. Saya diajari nasionalisme. Cintailah produk Indonesia. Satu lagi dari Mayora. Oke sobat Lawyers Millennial dan sahabat-sahabat SKS dimanapun anda berada.
Nah, bagi kalian yang mungkin sedang menyaksikan video-video ini, untuk Reni kembali lagi bisa melalui kolom komentar terkait dengan show kami di masa lalu. Oke, salam sobat lawyer milenial, sama-sama dulu lah sahabat-sahabat lawyer milenial. Assalamualaikum sahabat-sahabat lawyer milenial. Semoga kalian semua sehat walafiat dan terus ikuti channel ini, setia terhadap channel ini, dan insya Allah channel ini akan memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Sebenarnya ini channel yang saya bikin ini episode cuma untuk kenang-kenangan. Nah, Ya gini, itu kan kita diajarkan di pesantren. Saya masih ingat kata-kata Ustadz Gontor dulu. apa dia bilang? Dia kan bilang experience is the best teacher. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling terbaik. Maka dari itu jadikan pengalaman kami ini, ambil positifnya, buang negatifnya. Karena semua manusia tidak luput dari kesalahan loh. Kita semua di sini punya kesalahan. Ambil positifnya. Hai. Oke. Kami di sini hanya saya rasa saya juga punya masukan buat channel ini, kebetulan saya sebagai bintang tamu. Iya. Ini usahakan channel ini, saya yakin saya sudah cerita dengan secara personal dengan beliau, dan saya sampaikan ini loh di pemirsa, bahwa usahakan channel ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa mengubah mindset kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk terus maju. Saya selalu pegang teguh ungkapan senior saya ini. Apa itu? Dia pernah berkata, hanya orang-orang yang berani melawan rasa takutnya nantinya akan membawa perubahan. Lama sekali itu. Itu kan dulu pesan ente kepada saya. Lama sekali itu. Itu kan kata-kata ente. Harus kita taklukkan rasa takut. Kita harus taklukkan rasa takut. Jangan lawan rasa takutnya. Jangan keluarlah dari zona nyaman. Ya kan? Insya Allah tidak ada manusia di dunia ini, pasti semuanya punya masanya masing-masing. Jangan putus asa. Yang salah ketika Anda duduk diam, tidak ada usaha. Yang penting Anda terus berusaha. Mang sobar rodafira manjada wajada. Who are you? Kalau bahasa sederhananya begini, Apa itu? lebih baik jadi orang yang lumpuh daripada punya kedua kaki, punya kedua tangan, punya akal, punya pemikiran, punya hati, tapi tidak dimaksimalkan dengan baik. Iya. Itu kan kayak begitu. Karena kita semua punya potensi loh, gali potensi dalam diri Anda. Jika engkau meragukan dirimu sendiri, bagaimana dunia bisa menerimamu? Betul. Iya. Jangan katakan dirimu tidak berguna. Jika seandainya dirimu tidak berguna, maka Tuhan tidak akan menciptakanmu sebagai seorang manusia yang sempurna. Iya. Kayak nak kenal deh kini nih bos. Pepatah-pepatah bujang kayaknya. Motivasi hidup guys. Ini motivasi. Motivasi dalam hidup saya itu adalah if you don't take a risk, you cannot create a future. Apa tuh? Itu saya ambil dari anime One Piece. What Saya sangat is? sepakat itu. Ternyata apa yang saya sampaikan ini ada di dalam anime One Piece, bahwasanya artinya if you don't take a risk, ketika kamu tidak mampu menghadapi sebuah tantangan dan risiko, kau tak akan mampu mencerahkan masa depan. Salam lawyer milenial. Oke sobat lawyer milenial, sampai jumpa di wawancara kayak ngobrol-ngobrol berikutnya dengan Bang Ahmad Rizal dengan tema yang berbeda. Mas tetap di channel lawyer milenial. Edisi apa nih? Motivasi ya. Motivasi karena hidup sebenarnya manusia di dunia berlanjut guys. Manusia di dunia ini sebenarnya Tadi sudah mau closing tapi lanjut lagi nih guys. Oke. Manusia di dunia ini kan harus terus dimotivasi. Iya. Nah, itulah Islam saja ketika dia datang, dia menyampaikan berita gembira. Kenapa kita mesti sesama manusia harus saling menasihati dan saling apalagi namanya? Benci, menyikut begitu. Itu tidak boleh. Don't. It is impossible, it's nothing. Jangan seperti itu. Oke, sobat lawyers milenial, sampai jumpa di ngobrol-ngobrol kami dengan Bang Ahmad Rizal dengan tema yang berbeda. See you next time and cik boom. Nah apabila saya tiba-tiba atau ada warga yang kedapatan tidak memakai masker, lantas apa hukumannya atau berupa peringatan atau apa? Itu denda di tempat. Langsung denda di tempat, iya. Nah itu dendanya berapa bang? Kisaran 200 sampai 250. Wow. Itu sudah